Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma dengan Stanbook D1A1 19003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, langsung saja. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan agregat demand dan agregat supply. Jadi, agregat demand adalah jumlah barang dan jasa akhir dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang diminta. Nah, sedangkan agregat supply adalah jumlah barang dan jasa akhir dalam perekonomian yang ditawarkan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Nah, dalam menggambarkan kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat, sumbu mendatar adalah GNP real dan sumbu tegak indeks harga konsumen atau IHK. GNP real menggambarkan jumlah barang dan jasa, sedangkan IHK menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan. Pada kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Sedangkan kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan antara harga yang akan dipasang oleh perusahaan dengan jumlah barang dan jasa yang akan mereka produksi dan mereka jual. Kurva penawaran agregat mempunyai kemiringan menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Titik equilibrium merupakan perpotongan antara kurva penawaran agregat dan permintaan agregat yang menggambarkan kesesuaian harga dan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen dan yang akan dihasilkan produsen. Selanjutnya, menjelaskan secara singkat 3 model kurva agregat supply jangka pendek. Adapun model kurva agregat supply yang pertama yaitu model upah kaku atau sticky wage model. Menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat. Untuk mengkaji ulang model tersebut, perhatikan apa yang terjadi pada jumlah output yang diproduksi ketika tingkat harga naik. Yang pertama, ketika upah nominal tidak berubah, kenaikan tingkat harga menurunkan upah real yang membuat tenaga kerja menjadi lebih murah. Dan yang kedua, upah real yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja tambahan yang digunakan untuk memproduksi lebih banyak output. Nah, hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah output ini berarti kurva penawaran agregat miring ke atas ketika upah nominal tidak mampu menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga. Pekerja dan perusahaan menetapkan upah nominal W berdasarkan upah real target W dan ekspektasi mereka akan tingkat harga PE. Persamaan ini menunjukkan upah real menyimpang dari targetnya jika tingkat harga aktual beda dari tingkat harga diharapkan. Ketika tingkat harga aktual lebih besar dari yang diharapkan, upah real kurang dari targetnya. Sedangkan ketika tingkat harga aktual lebih kecil dari yang diharapkan, upah real lebih besar dari yang diharapkan. Upah real lebih besar dari targetnya. Asumsi selanjutnya yaitu semakin rendah upah real, semakin banyak tenaga kerja perusahaan yang digunakan dan output ditentukan oleh fungsi produksi, yang menyatakan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin banyak output yang diproduksi. Karena upah nominal adalah kaku, maka perubahan yang tidak diharapkan dalam tingkat harga menjauhkan upah real dari upah real target, dan perubahan upah real ini mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang digunakan serta output yang diproduksi. Nah, yang selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas yang disebut sebagai model harga kaku atau sticky price model. Nah, model ini menekankan bahwa perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Kadang-kadang harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan.
Bahkan tanpa kesepakatan formal, perusahaan bisa mempertahankan harga agar tidak merepotkan pelanggan, tetap mereka dengan sering berubahnya harga. Untuk melihat bagaimana kekuatan harga bisa membantu menjelaskan kurva penawaran agregat yang miring ke atas, pertama-tama kita perhatikan keputusan penetapan harga dari tiap-tiap perusahaan dan kemudian menyatukan keputusan dari banyak perusahaan untuk menjelaskan perilaku perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan persaingan secara sempurna adalah penerimaan harga, price taker, bukan penentu harga atau price setter. Perhatikanlah keputusan-keputusan penetapan harga yang dihadapi perusahaan tipikal. Harga yang diinginkan perusahaan P tergantung pada dua variabel makroekonomi. Yang pertama, tingkat harga keseluruhan P atau tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan bahwa biaya perusahaan lebih tinggi. Jadi, semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, semakin besar harga yang akan disebabkan perusahaan atas produknya. Yang kedua, tingkat pendapatan agregat. Nah, tingkat pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan karena biaya marginal naik pada tingkat produksi yang lebih tinggi. Semakin besar permintaan, semakin tinggi harga yang diinginkan perusahaan. Model yang ketiga yaitu model informasi tak sempurna atau imperfect information model. Tidak seperti kedua model sebelumnya. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pasar semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Dalam model ini, kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang berbeda karena kesalahan persepsi temporer mengenai harga. Model informasi tak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ringkasnya, model informasi tak sempurna menyatakan bahwa bila harga aktual melebihi harga yang diharapkan, para pemasok akan meningkatkan output mereka. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu menjelaskan pergeseran kurva akibat kebijakan fiskal dan moneter. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi, yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang mencangkup bidang pengeluaran pemerintah dan atau perpajakan. Yang kedua, kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian suplai uang dan tingkat bunga. Selanjutnya, kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika pengeluaran pemerintah naik, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan, yang dimana kenaikan pengeluaran pemerintah menaikkan keluaran pendapatan agregat yang direncanakan, dan yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat harga yang mungkin. Dan yang kedua, ketika pajak neto menurun, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan, yang dimana penurunan pajak menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi selanjutnya menaikkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menimbulkan kenaikan keluaran pada setiap harga yang mungkin. Nah, akibat kenaikan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak neto terhadap kurva agregat demand menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Nah, yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Ketika pengeluaran pemerintah menurun, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kiri, dan ketika pajak neto naik, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kiri. Akibat dari penurunan pengeluaran pemerintah atau kenaikan pajak neto terhadap kurva agregat demand menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri dari AD0 ke AD2. Nah, selanjutnya yaitu pergeseran kurva agregat demand akibat kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Jika penawaran uang naik,
maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan. Dalam hal ini, kenaikan pendapatan agregat membuat penawaran uang menurunkan tingkat suku bunga, yang menaikkan investasi yang direncanakan dan demikian pengeluaran agregat yang direncanakan. Alhasil, kenaikan keluaran pendapatan masing-masing tingkat harga yang mungkin sehingga menyebabkan kurva AD0 bergeser akibat kenaikan penawaran uang terhadap kurva AD. Maka menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Jika penawaran uang menurun, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kiri, yang dimana akibat dari penurunan penawaran uang terhadap kurva AD, maka akan menyebabkan kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kiri dari AD0 ke AD2. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.